video UKIM PTG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan. Gerak, depan gerak. Pegang, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Salah satu mungkin berdoa Mas Renda. Bisa tolong kan dipimpin teman-temannya, kita berdoa dulu Renda. Siap, doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Ada yang sakit? Nggak sakit? Senyum bahagia hari ini? Bahagia. Oke, sebelum dimulai absen sebentar. Dia ada dia? Ya, nggak ada. Donita hadir? Sehat Donita? Gali, Riz? Sehat Gali? Sehat? Oh iya, lemes Gali? Orang Gali, terus ada Vicky Pramudita. Ada Vicky? Sehat Vicky? Mudah-mudahan teman-teman kita, teman-temannya kalian yang pada hari ini belum bisa hadir, belum sampai ke sekolahan, minggu depan bisa ketemu, besok bisa sehat, dan besok bisa mulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Siap, gerak. Tangan, pegang kanan, gerak. Pegang, gerak. Semangat, pakai. Semangat, pakai. Adakah SMK pada di matamu? Ada. Adakah SMK pada di dadamu? Ada. Mana? Di dia. Mana? Di dia. Mana? Di dia. Beri 1 kebanggaan. Beri 2 kebanggaan. Beri 3 kebanggaan. Beri 1000 kebanggaan. Beri 1000 kebanggaan. Beri 1000 kebanggaan. Nyanyikan dia konsentrasi. Konsentrasinya dengan 1, 2, 3. Ayo PT beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali PT beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, PT semangat yang membara, berjuta ria kami di PT, bagiku itulah biasa. Marilah
Teksun. Bubar. Teksun. Bubar. Teksun. Bubar. Pun. Bubar. Pun. Bubar. Siap. Gerak. Tanpa perempatan. Mari kami bubar. Jalan. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan teks prosedur. Kalau kemarin kita sudah belajar apa ya? Kalau kemarin sebelum prosedur kita belajar apa? Teks LKO. Teks LKO. Ada teks LKO. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Kalau kemarin sudah mempelajari observasi, bagaimana membuat observasi, bagaimana menyusun observasi, langkah-langkahnya sudah ada. Hari ini kita akan mempelajari prosedur. Apa itu sih prosedur? Ada yang pernah makan mie instan atau bikin kopi instan? Ada? Ada? Yang sering bikin mie instan ada? Cung? Yang sering bikin kopi instan? Cung? Aduh, kopi instan dulu. Kalau kita bikin kopi instan, kalau kita bikin mie instan, biasanya bagian belakang dari kemasan ya. Bagian belakang dari kemasan itu ada langkah-langkah ya. Cara membuatnya. Kalau kalian lihat di bagian belakangnya dari mie instan atau kopi instan, cara membuat dan langkah membuat itu yang dinamakan dengan prosedur. Berarti prosedur itu apa? Prosedur itu adalah langkah. Apa sih tujuan kita mempelajari teks prosedur? Kenapa kita harus mempelajari langkah-langkah membuat atau langkah-langkah atau cara membuat? Karena kalau tidak membuat langkah-langkah, nah kalau tidak ada langkah-langkahnya, kalau tidak aturannya, maka kita tidak bisa membuatnya atau kita tidak bisa memprosesnya. Tujuan kita belajar teks prosedur pada hari ini adalah, bisa dilihat di depan. Yang pertama, memahami pengertian teks prosedur. Yang kedua, menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kata teknis pada teks prosedur. Sebelum kita mulai mempelajari tersebut, maka saya akan ingatkan kita ada kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar kita? Yang pertama, ketika kita mulai pembelajaran, kalian harus ikut dalam ke kelas, masuk ke kelas. Kalau tidak masuk kelas, maka harus izin. Dari materi yang hari ini kita pelajari, dari materi yang kita pelajari hari ini, nanti kita akan melaksanakan dua tugas atau dua proyek yang harus kalian kerjakan. Karena nanti ada sumatif dan nanti kita kerjakan. Untuk nilai-nilai yang kalian peroleh nanti akan diakumulasikan dan ditambahkan untuk sebagai nilai akhir di akhir semester. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas atau ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanya ke nomor WA yang Pak Edi. Kemarin sudah saya share. Terus yang kalau bisa, kalau ada yang apa saya nggak punya WA, boleh lewat email. Emailnya kemarin sudah saya share juga. Emailnya edinarto@gmail.com atau edinarto.guru.smk.belajar.id. Teks prosedur atau langkah-langkah kerja dalam membuat sesuatu atau langkah kerja dalam melaksanakan sesuatu. Kalau kita lihat dari jenisnya, maka kita bedakan menjadi dua. Yang kemarin kalau sudah kalian lihat tadi teks prosedur, ada yang namanya teks prosedur sederhana, ada yang teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang hanya mempunyai maksimal 3 langkah atau 3 tahapan. Sedangkan kalau teks prosedur kompleks, maka tahapannya banyak, lebih dari 3. Teks prosedur atau langkah-langkah kerja dalam membuat sesuatu atau langkah kerja dalam melaksanakan sesuatu.
Kalau kita lihat dari jenisnya, maka kita bedakan menjadi dua. Yang kemarin, kalau sudah kalian lihat tadi teks prosedur, ada yang namanya teks prosedur sederhana, ada yang teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang hanya mempunyai maksimal 3 langkah atau 3 tahapan. Sedangkan kalau teks prosedur kompleks, maka tahapannya banyak, lebih dari 3. Struktur teks prosedur yang utama adalah tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah atau penunjuk, dan yang keempat adalah penutup. Penutup ini sifatnya opsional. Opsional itu bisa ada atau bisa tidak ada, tergantung dari petunjuknya atau langkah kerjanya. Jadi tidak harus petunjuk atau langkah kerja itu terdiri dari semuanya dan harus ada opsionalnya atau penutupnya. Karena kalau misalnya kamu lihat di misalnya tadi saya bilang ada mie instan atau kopi instan, tidak ada bagian penutupnya ya, itu langsung penyajian. Biasanya mie instan atau yang namanya kopi instan disajikan langsung untuk satu porsi. Menyebabkan karat jika dibiarkan mengendap terlalu lama. Ini setelah kita belajar materi, kita pengertian sudah, strukturnya sudah, maka kita akan mengadakan penugasan. Tugasnya kalian hari ini adalah menyusun langkah kerja dan menentukan kata teknis dari prosedur. Untuk prosedurnya nanti beda-beda tiap kelompoknya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti bikin prosedur menyusun prosedur sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan. Ingat-ingat, yang kalian cari yang pertama adalah menyusun teks prosedur, yang kedua adalah mencari kata teknis.
Spesialis tak ngerti SLF selalep Mending P. Cut. Suzuki Family. Kalau mobil juga menggunakan produktivitas. Cut. Oke, LKPD-nya sudah selesai ya? Sudah ya? Nah, sebelum kita melakukan presentasi, sebelum nanti presentasi berkelompok, biar fresh dulu, biar mukanya nggak mesum, biar mukanya senyum, ya. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya kita hari ini adalah berkaitan dengan apa ya? Apa jadinya? Diingat-ingat clue-nya. Diingat-ingat clue-nya. Nah, clue hari ini adalah tambah satu. Ingat-ingat, clue hari ini adalah tambah satu. Clue hari ini adalah tambah satu. Ingat-ingat ya. Ya, clue hari ini adalah tambah satu. Kalau 6 tambah 6 6 tambah 6 Salah. 6 tambah 6
Diingat-ingat, clue-nya tambah 1. 6 tambah 6 6 tambah 6, clue-nya tambah 1. Tuh. Berapa? 14. Ada yang masih bingung? Lanjut ya. Ingat-ingat, clue-nya itu adalah tambah 1. 5 tambah 5. 20. Salah. 2. Mana kita berkawan, di sana kawan, di sini kawan, di mana-mana tiada lawan. La 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 Tujuh itu tidur dalam pesawat. 1. Posisikan menentukan penyakit. Dalam pesawat. 1. Posisikan menentukan kenyamanan. 2. Tidak perlu membawa banyak barang. 3. Tunda konsumsi kafein. 4. Selimut dan bantal. 5. Buka sepatu. 6. Musik yang menenangkan. 7. Pastikan Anda bebas gangguan. Kata teknis. 1. Kafein. 2. Sleep spesialis. 3. Badan caution. Kemudian 8 ada perubahan yang telah dicampur tidak merata. 9 tuangkan dengan bahan yang dicampur dalam botol. 10 sanitizer dan daun sirih. Kemudian 8 ada perubahan yang telah dicampur tidak merata. 9 tuangkan dengan bahan yang dicampur dalam botol. 10 sanitizer dan daun sirih. Cara membuat hand sanitizer. Pertama, rebus 3 lembar daun sirih dengan air sebanyak 550 ml. Kedua, dinginkan rebusan air daun sirih. Ketiga, peras jeruk nipis. 4. Saring perasan jeruk nipis. 5. Tuangkan alkohol ke dalam gelas sebanyak 50 ml. 6. Tambahkan air rebusan daun sirih sebanyak 50 ml. 7. Tambahkan 2 sendok teh perasan jeruk nipis. 8. Aduk seluruh bahan yang telah dicampur hingga merata. Kemudian 9. Tuangkan seluruh bahan yang dicampur ke dalam botol. Dan terakhir, hand sanitizer daun sirih dan jeruk nipis siap digunakan. Dia kesimpulan ini tadi mau apa? Oke, mulai. Oke, LKB-nya sudah selesai, presentasinya sudah selesai, materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri materi pada hari ini, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah teks prosedur. Tadi yang saya dibilang di awal, teks prosedur ada berapa ya?
Ada dua. Yang pertama prosedur, yang kedua kompleks. Ingat-ingat, kalau prosedur sederhana langkahnya tidak mungkin berubah. Langkahnya tetap tidak mungkin berubah. Kalau teks prosedur kompleks, tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir. Bisa yang tengah itu berubah jadi yang di terakhir atau yang terakhir jadi di tengah. Jadi kalau di prosedur kompleks seperti itu. Dan diingat-ingat, ketika kamu nanti ketemu dengan teks prosedur, maka nanti kamu ketemu dengan yang namanya kata teknis. Ada ketemu dengan yang namanya konjungsi. Pak, kata teknis itu yang seperti apa? Kalau tadi kamu ada yang menemukan kafein, ada yang menemukan spesialis. Lagi. Ada yang menemukan silikon, ada yang menemukan spray, ada yang menemukan doprak. Kalau lihat dari bentuk kata teknisnya, maka kata teknis itu menyesuaikan dari isi teks prosedur kompleks. Jadi kalau prosedur kompleks itu berkaitan dengan mobil, berkaitan dengan perbaikan mobil, maka kamu ketemu dengan doprak. Kalau teks prosedurnya itu berkaitan dengan yang namanya pesawat misalnya, maka kamu ketemu dengan yang namanya kabin, ketemu dengan yang namanya kafein, ketemu dengan yang namanya bantal cushion atau bantal yang buat istirahat. Materi hari ini kita terkait dengan teks prosedur sudah selesai, sederhana kompleks sudah, aturan-aturannya sudah. Minggu depan kita akan ketemu dengan pertemuan baru, kita ketemu dengan materi baru. Materi kita adalah teks ceramah atau teks pidato. Ingat-ingat, kalian nanti ada waktu 1 minggu, silakan nanti di rumah kalian cari 1 buah teks ceramah atau 1 buah teks pidato yang berkaitan tentang semangat yang berkaitan dengan remaja. Yang berkaitan dengan remaja. Pak, ceramah tentang agama boleh nggak? Boleh. Yang penting isinya terkait dengan remaja. Tugasnya nanti kalian print out boleh. Kalau tidak kalian tulis di dalam folio juga boleh. Jadi tugasnya kalian hanya cari ceramah atau cari pidato yang berkaitan atau bertema tentang remaja. Isinya tentang remaja. Pak, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas ya? Jelas. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah bersama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.